Guys, jujur aja awalnya agak males ya buat review Realme 9 ini. Selain di awal udah kesel gara-gara PO-nya yang lama banget, terakhir ya karena memang lagi banyak kesibukan juga ya, sibuk jagain anak kedua yang kebetulan aja baru lahir guys. Tapi ya udahlah ya, jadi di video kali ini saya mau coba ceritain aja ke kalian gimana pengalaman saya selama gunain Realme 9 ini yang nyaris saya pakai hampir sekitar 1 bulan. Jadi buat kalian yang punya rencana beli HP ini, pastiin kalian nonton videonya sampai habis biar kalian nggak nyesel kemudian guys. Ya halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, di tangan saya ini udah ada Realme 9-nya ya, yang saya beli lewat event PO-nya yang beneran lama banget datangnya guys. Dan untuk unit yang saya pegang ini adalah unit dengan varian RAM 6/128GB yang pada saat itu dijual di harga 2,999 juta. Karena kalau kalian beli sekarang, saya cek di official store-nya di Tokped, ini udah dijual di harga 3,399 juta. Oh ya, untuk warnanya sendiri ini tuh varian warna hitamnya ya guys. Tapi kalau kalian gak suka sama warna ini, masih ada varian warna lain kayak warna putih dan warna kuning keemasannya, yang bisa dibilang agak susah buat kalian dapetin kalau kalian mau beli sekarang guys. Oke, kalau kita bahas soal desainnya, HP ini tuh bisa dibilang ringan dan compact ya guys. Bobotnya yang nggak sampai 180 gram, bikin betah lama-lama pegang HP ini walaupun cuma pakai satu tangan aja. Dan meskipun material bodinya masih berbahan plastik atau polikarbonat, tapi untuk feel genggamannya ini kerasa solid dan nggak terkesan murahan. Ini dikarenakan framenya yang udah pakai material aluminium ya, bukan pakai plastik lagi guys. Cuma ya sayangnya untuk bodi belakangnya ini mudah banget nempel bercak sidik jari. Jadi saya saranin ke kalian untuk pakein aja jelly case bening yang udah ada di dalam paket pembeliannya. Oke, di sisi atas hanya ada satu buah lubang mikrofon aja. Di bagian kanan terdapat tombol power, di bagian bawahnya terdapat satu buah lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon lagi, port USB Type-C, dan satu buah grill speaker guys. Ya, hanya ada satu aja ya guys, karena memang HP ini tuh cuma mono speaker aja, jadi bukan yang stereo speaker. Tapi secara kualitas menurut saya ini udah cukup oke ya guys, misalnya kalian mau pakai buat ngedengerin musik gitu. Lalu yang terakhir, di bagian kirinya terdapat tombol volume up and down dan satu buah slot SIM tray yang bisa menampung 2 buah nano SIM card dan juga satu buah slot untuk memori eksternalnya. Nah, kalau ngomongin soal layarnya nih guys, ini bisa dibilang sebagai salah satu key selling point dari HP ini selain kameranya yang bakal kita bahas nanti. Sebab selain sudah menggunakan panel layar Super AMOLED dan memakai refresh rate layar hingga 90Hz, HP ini juga sudah menggunakan fitur fingerprint under display, yang mana di range harga segini tuh masih banyak dari brand lainnya yang memilih memakai fingerprint sensor di bagian bodinya. Kemudian yang menarik nih guys, fingerprint under display di HP ini juga bisa kalian manfaatin untuk memonitoring denyut jantung kalian lewat fitur yang disediakan pada opsi Realme Lab-nya. Nah, selain itu layar Realme 9 ini juga sudah mendapatkan perlindungan kaca dari Corning Gorilla Glass 5, ditambah anti gores bawaan yang sudah terpasang pada unit HP-nya guys, yang bikin kita jadi nggak khawatir lagi ya karena takut layar tergores atau mudah pecah gitu. Dan dikarenakan resolusinya yang sudah Full HD+, jadinya saat dipakai untuk nikmatin konten-konten video gitu, layar dari HP ini tuh udah termasuk bagus guys. Warnanya cukup vibrant dan gambar yang ditampilkan juga terlihat jernih dan terasa smooth. Nah, yang berikutnya kalau ngomongin soal performanya ya guys, Realme 9 ini sudah dibekali chipset terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 680 dengan arsitektur 6 nanometernya. Dimana kalau dipakai untuk kebutuhan harian kayak buka tutup antar aplikasi, jelas HP ini tuh udah lancar banget guys. Dan buat kalian yang penasaran sama skor Antutunya, HP ini tuh udah bisa hasilin skor Antutu benchmark di angka 278 ribuan. Ya meskipun bukanlah skor tertinggi untuk smartphone di range harga yang sama, tapi HP ini menurut saya udah cukup nyaman kalau misalnya mau kalian pakai untuk bermain game guys. Nah, misalnya waktu saya coba untuk main game Mobile Legends nih, settingan grafisnya udah bisa di-set di grafis ultra dengan frame rate-nya high. Dengan pengalaman bermain yang menurut saya ini udah bagus banget ya guys. Sebab rata-rata FPS yang bisa didapat ini berkisar 57 sampai 60 FPS. Berikutnya waktu saya coba pakai main game PUBG Mobile, sayangnya kita cuma dapetin settingan grafis balance medium atau yang smooth high-nya aja. Dan dari pengalaman saya pakai main di settingan grafis smooth high-nya, rata-rata FPS yang didapat bisa dikisar
kisaran 26-30 fps. Dan menurut saya FPS-nya terasa cukup stabil ya guys, karena saya sama sekali jarang ngalamin yang namanya frame drop. Kalau soal giroskopnya, jelas kalian nggak perlu khawatir lagi ya guys, sebab saya rasa ini udah terasa cukup sensitif. Nah, lalu yang terakhir, waktu saya coba main game berat kayak game Genshin Impact guys, settingan grafisnya memang hanya ada di low 30 fps aja. Tapi untuk pengalaman bermainnya menurut saya masih cukup playable. Misalnya kalian mau beli HP ini dan mau kalian pakai untuk main game ini sesekali aja. Sebab kalau kalian pakai buat main game Genshin Impact ini secara intens, saya nggak ngerekomendasiin kalian buat beli HP ini guys, karena cukup banyak terjadi frame drop, terutama waktu lagi battle gitu dan lagi switch beberapa hero-nya gitu guys. Ya, sekarang kita lanjut buat ngebahas soal baterainya nih guys. Realme 9 ini sudah dibekali kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan dukungan pengecasan daya cepat sebesar 33 Watt. Dan dari pengalaman saya pakai HP ini kurang lebih sekitar 1 bulan, HP ini tuh bisa dibilang masih sanggup bertahan seharian penuh. Misalnya hanya kalian pakai untuk kebutuhan casual, kayak scroll-scroll sosmed atau balas pesan WhatsApp gitu guys. Dan untuk mengisi penuh baterai Realme 9 ini dari 20% sampai penuh hanya memakan waktu sekitar 75 menitan aja, yang mana menurut saya ini udah tergolong cepet guys. Nah, sementara untuk urusan kameranya, HP ini sudah dibekali 3 buah lensa kamera di bagian belakang bodinya, yang mana untuk resolusi kamera utamanya ini sebesar 108 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan lensa kamera makro sebesar 2 megapiksel guys. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, HP ini dibekali 1 buah lensa kamera selfie yang beresolusi sebesar 16 megapiksel pada bagian atas layarnya yang berbentuk pansol kayak gini. Yang mana kalau ngomongin soal kualitas, menurut saya udah cukup bagus ya guys. Saturasi warnanya pas, detail objek yang ditangkap juga terlihat jelas. Ya walaupun jujur aja ya guys, resolusi kamera utamanya ini yang 108 megapikselnya bukan real 108 megapiksel ya guys. Sebab kemungkinan secara default, modul kamera utamanya ini hanya beresolusi sebesar 27 megapiksel aja, yang di upscaling sebanyak 4 kali menggunakan teknologi pixel binding supaya mendapatkan hasil kamera yang memiliki resolusi sebesar 108 megapiksel. Ya, jadi guys, ini adalah hasil perekaman video dari lensa kamera utamanya yang beresolusi sebesar 108 megapiksel, dan ini untuk ultra steady-nya udah saya aktifin ya guys. Dan hasilnya seperti ini. Apakah menurut kalian ini terlihat stabil atau biasa aja guys? Oh ya, untuk resolusinya sendiri ini saya rekam di 1080p 30 fps saja ya. Karena memang nggak ada resolusi lain yang bisa kita pakai di perekaman video Realme 9 ini guys. Ya, jadi bagaimana menurut kalian guys? Apakah hasil perekaman videonya terbilang bagus atau biasa aja? Dan setelah ini bakal saya coba untuk lensa kamera depannya yang punya resolusi sebesar 16 megapiksel guys. Oke, ini adalah kualitas perekaman video dari lensa kamera depannya Realme 9 yang beresolusi sebesar 16 megapiksel guys. Dan ya kayak gini ya, kalau dalam kondisi backlight untuk mode AI-nya ini bisa dibilang cukup baik ya guys, karena wajahnya masih bisa nangkap exposure yang lumayan bisa bikin terang. Tapi kalau kita lihat ya memang dynamic range-nya berasa lebih kurang ya guys. Maksudnya sedikit kurang karena untuk langitnya ini bener-bener kayak putih aja gitu guys. Ya, ini ngomong-ngomong ultra stabilnya juga udah saya aktifin ya, sama kayak di perekaman video di kamera belakang tadi. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah terlihat stabil atau biasa aja? Dan ini saya rekam juga di 1080p 30 fps karena memang nggak ada opsi lain buat perekaman video baik di kamera depan maupun kamera belakangnya. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys, gimana untuk kualitas perekaman video dari kedua kamera Realme 9 ini. Oh ya, buat kalian yang mungkin sekarang Realme 9-nya belum ada fitur Ultra Steady-nya, coba kalian cek software update-nya secara berkala ya guys, sebab fiturnya ini muncul setelah kalian dapetin update software-nya yang pertama. Nah, ngomongin soal software, Realme 9 ini sudah memakai UI terbarunya ya, yaitu Realme UI versi 3.0 dengan basis Android yang paling baru juga, yaitu Android 12-nya guys, yang mana sudah dibekali fitur Extended RAM up to 5GB yang secara penggunaan ini cukup membantu kita untuk sedikit lebih lancar lagi dalam bermultitasking pada Realme 9-nya ini guys. Jadi buat kalian yang butuh fitur kayak gini, jelas HP ini tuh bisa jadi pilihan terbaik buat kalian beli.
Nah jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu dulu ya video review soal Realme 9 ini. Dan seperti biasa untuk kalian yang masih punya pertanyaan soal HP ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah guys. Dan sebelum saya tutup videonya, buat kalian suka sama video ini jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka sama videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review berikutnya.